SCN-54 Perjuangan Dennis. Begitu juga dengan Tama yang merasa semakin mengagumi sosok yang tengah duduk di sampingnya. Bukan Mahira yang barbar seperti yang dia kenal dulu, namun Mahira yang santun dan syarat makna dalam setiap kalimat yang keluar dari mulutnya. Aku ingin memulai lagi semuanya dengan lebih baik, ucap Tama dengan suara lirih. Apa kita pernah mengakhiri hingga Kak Tama ingin memulai lagi? Sergah Mahira kemudian, merasa sedikit aneh pada ucapan yang baru saja Tama lontarkan. Luka terdalam adalah luka yang tidak bisa dilihat oleh mata, dan kesedihan terdalam adalah kesedihan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mendengar hal itu Tama merasa sedikit malu, dan hanya bisa tersenyum lebar yang menampakkan deretan gigi putihnya. Bukan begitu, mari kita berteman baik, ucap Tama dengan suara lembut, dan dijawab dengan senyuman manis di wajahnya. Tama yang sudah maju, dan melangkah sejauh ini, tidak ingin begitu saja mundur. Meski terlihat jelas keraguan dari wajah Mahira. Mendengar ungkapan dari Tama membuat Mahira merasa sedikit geli, namun meskipun dia yang masih menyimpan sedikit rasa kecewa, tetap memilih menerima Tama dengan hati terbuka. Jika Allah saja Maha memaafkan, kenapa Mahira harus mempermasalahkan? Mungkin itu yang ada dalam pikiran Mahira saat ini. Baiklah, jawab Mahira singkat dengan menganggukkan kepala. Terkadang keinginan hati tidak harus selalu dituruti, ada saat di mana harus menggunakan logika, agar hati tidak semakin terluka. Mendengar jawaban Mahira, meski hanya satu kata, baiklah, cukup membuat perasaan Tama berbunga, pasalnya kini dia tahu jika Mahira tidak lagi mendendam padanya. Apakah Tama masih lama? Ucap Mahira kemudian. Kau mengusirku, jawab Tama. Bukan begitu maksudku, hanya saja hari sudah semakin petang, apakah Tama berniat menginap lagi? Tukas Mahira kemudian. Ucapan Mahira yang seketika mengundang gelak tawa dari Tama. Oke, aku akan pulang, jawab Tama kemudian. Oh ya, bolehkah aku berkunjung lagi lain waktu? Tanya Tama. Lebih baik pertanyaan itu Kak Reza tanyakan pada Abi, karena rumah ini milik Abi, bukan milik Mahira, jawab Mahira dengan sopan. Lagi-lagi ucapan tersebut mampu membuat Tama semakin gemas pada sosok Mahira. Oke, aku akan minta izin pada Abi, ucap Tama kemudian, dan dibalas dengan anggukan kepala oleh Mahira. Asteris. Hari berganti hari, dan hari di mana dinantikan oleh Dennis pun telah tiba, sebuah liburan panjang yang akan merubah hidupnya di masa yang akan datang. Meski dengan perasaan bimbang, sejujurnya berat bagi Dennis untuk melangkah. Namun baginya sebuah niat baik tidaklah menjadi baik jika hanya terus menjadi niat, serta tidak ada upaya untuk mewujudkannya. Karena terkadang hati mampu melihat apa yang tidak nampak oleh mata. Cuti yang Dennis minta untuk 1 minggu, nyatanya Reza memberikannya waktu selama 10 hari, hal itu cukup bagi Dennis untuk kembali merefresh otaknya yang penuh dengan tumpukan kertas beberapa hari yang lalu. Pagi ini Dennis telah siap dengan koper berukuran sedang, yang berisi beberapa pakaian untuk dia gunakan selama beberapa hari ke depan, mengemudikan mobil dengan laju sedang, menuju sebuah daerah yang sudah dia rencanakan beberapa hari yang lalu. Sepanjang perjalanan dihiasi banyak pepohonan hijau serta beberapa pedagang kaki lima di sisi kanan dan kiri jalan. Pemandangan pegunungan dan persawahan membuat hati Dennis merasa tenang dan tentram. Dengan niat dan tekad yang sudah bulat, Dennis memulai perjalanan untuk melangkah, menyusuri setiap jalan dengan mobil mewah yang menjadi kebanggaannya, sebuah kendaraan yang dia beli dari hasil dari jerih payahnya selama menjadi asisten Reza Abizar El Sirazi. Perjalanan ditempuh kurang lebih 2 jam menuju lokasi tujuan. Setelah beberapa saat akhirnya mobil yang dikemudian, Dennis terparkir rapi di halaman sebuah rumah yang tidak begitu mewah, namun terkesan indah dan tenang. Masa Allah nak Dennis, Bapak sudah menunggu, sapa seorang laki-laki yang sebelumnya dihubungi oleh Dennis. Iya Pak, jawab Dennis dengan mengulas sebuah senyuman dan anggukan kepala tanda hormat. Silahkan masuk nak, mari Bapak antar ke kamar nak Dennis, ucap laki-laki tersebut. Seorang laki-laki yang tidak lagi muda, dengan wajah bersih-berseri dan sorot mata teduh menenangkan. Menuntun langkah Dennis memasuki kediamannya. Dennis pun memberi jawaban dengan menganggukkan kepala sopan. Ya, tidak lain dan tidak bukan, Ustadz Hamzah lah yang menjadi tujuan Dennis saat ini, setelah sebelumnya Dennis banyak menyampaikan beberapa keinginannya untuk belajar tentang Islam pada sosok bos besarnya, hingga pada akhirnya Reza merekomendasikan Dennis pada Ustadz Hamzah dan memberinya cuti lebih banyak dari permintaan Dennis. Setelah menunjukkan kamar, serta mempersilahkan Dennis untuk beristirahat, Ustadz Hamzah kembali ke kelas untuk mengajar para murid-muridnya. Ustadz Hamzah merupakan pendiri sekaligus pengelolaan sebuah pondok pesantren modern yang cukup berkembang di kotanya, di mana Reza merupakan salah satu donatur tetap di pesantren tersebut. Hingga saat ini pesantren tersebut lebih maju dari sebelumnya. Sejak kedekatan Reza dengan Ustadz Hamzah yang sudah dianggap sebagai guru spiritualnya, Reza kerap berkunjung, meski hanya untuk sekedar memberikan bantuan untuk pengembangan pesantren tersebut. Ustadz Hamzah yang sudah berkomunikasi dengan Reza dan juga Dennis sebelumnya, membuat dia tidak lagi menanyakan tujuan dari kedatangan Dennis meski hanya untuk sekedar berbasa-basi. Menjadi santri kilat merupakan tujuan dari Dennis saat ini, meski dirinya belum sepenuhnya yakin, namun setidaknya Dennis akan berusaha demi sebuah angan dalam dada. Sore hari. Duduk di atas kayu yang telah tumbang, di samping masjid di mana di sana terdapat beberapa kolam ikan nila yang memiliki corak unik dan cantik. Dennis merasa aneh, dirinya sudah di sini sejak siang, namun Ustadz Hamzah belum juga menyuruhnya untuk melakukan sesuatu, atau mengajarkannya apapun padanya. Sudah makan nak Dennis, ucap Ustadz Hamzah yang seketika menggetarkan Dennis. Oh, sudah Pak, jawab Dennis dengan anggukan kepala.
Maaf Bapak mengagetkanmu, ucap Ustadz Hamzah dengan ramah, dan Dennis hanya menanggapi dengan anggukan kepala tanda memberi jawaban. Setelah itu Ustadz Hamzah duduk di sebelah Dennis, pada kayu berukuran besar dan panjang tersebut, dengan sesekali melemparkan pelet pakan ikan ke dalam kolam ikan nila tersebut. Nak Dennis, ucap Ustadz Hamzah dengan suara lembut dan tepukan di bahu Dennis. Ya Pak, jawab Dennis sopan. Sejenak Ustadz Hamzah menghela nafas panjang, dan menghembuskan perlahan, terlihat guratan senyum di wajah yang tidak lagi muda tersebut. Bila tujuan hidup kita hanya semata-mata karena dunia saja, sejujurnya agama tidaklah begitu berharga, ucap Abi Hanif dengan fokus pandangan ke depan. Mendengar hal itu Dennis tampak mengerutkan dahi, mengarahkan pandangannya pada Ustadz Hamzah yang duduk tepat di sampingnya. Namun apabila tujuan hidup kita adalah untuk dunia dan akhirat, maka agama sangatlah penting untuk mengimbanginya, tukas Ustadz Hamzah kemudian. Dan Dennis masih tetap diam dengan seksama mendengarkan setiap pembicaraan Ustadz Hamzah. Manusia pada hakikat menginginkan kedamaian dalam hidupnya di dunia, setiap insan pasti memiliki fitrah untuk selalu hidup nyaman dan damai, kedamaian tersebut dapat dicapai melalui beberapa usaha, di mana agama merupakan pondasi hidup bagi setiap manusia. Ucap Ustadz Hamzah kemudian. Setiap agama pasti mengajarkan hal-hal baik dalam rangka mengarahkan pengikutnya menuju kebahagiaan akhir. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, tukas Ustadz Hamzah. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, Allah SWT juga berfirman mengenai rahmatan lil alamin. Artinya, tidaklah kami menciptakan engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Mendengar penuturan dari Ustadz Hamzah membuat Dennis sedikit banyak berpikir mengenai tujuannya sebelum datang ke tempat ini. Merasa tercubit dengan setiap kalimat yang keluar dari sosok parubaya yang tengah duduk tepat di sampingnya. Sejujurnya Dennis merasa malu, karena tujuannya saat ini adalah untuk membuat Mahira bisa menerimanya. Menjadi sosok yang dapat diterima dalam hati Mahira. Bapak tidak pelit ilmu Nak Dennis, hanya saja Bapak ingatkan kembali apa tujuan Nak Dennis datang ke tempat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hari, Muslim No. 7028. Jangan hanya karena dunia, di situ poin pentingnya Nak, ucap Ustadz Hamzah dengan suara santun dan lembut. Usapan lembut pada bahu Dennis menjadi akhir dari pembicaraan keduanya, karena setelah itu Ustadz Hamzah pamit undur diri untuk melakukan sholat asyar. Setelah kepergian Ustadz Hamzah, menyisakan Dennis yang masih duduk setia di tempatnya semula. Kembali meneliti pada hatinya yang paling dalam mengenai tujuan hidupnya selama ini, terutama meneliti kembali apa tujuannya datang ke tempat ini. Di tengah lamunan yang tak berujung, terdengar suara azan asyar yang begitu merdu dan menenangkan hatinya, begitulah kira-kira yang Dennis rasakan saat ini. Melihat dari jarak yang tidak begitu dekat, namun tidak begitu jauh, dari tempat di mana dia duduk, Dennis mengamati para santri-santri yang berbondong-bondong menuju masjid untuk melaksanakan sholat asyar. Ada yang langsung masuk ke dalam masjid, namun ada juga yang masih mampir ke tempat padasan tempat wudhu untuk mengambil air wudhu sebelum sholat. Kegiatan yang masih asing bagi Dennis, dan terasa baru dalam pandangan matanya, membuat Dennis mengukir sebuah senyuman manis di sana. Kegiatan tarik-menarik baju dan adegan saling dorong yang dilakukan para santri putra, tatkala melihat santri putri yang juga berbondong-bondong datang dengan wajah menunduk untuk masuk ke dalam masjid dan melaksanakan sholat berjamaah. Dennis pun mengukir sebuah senyuman dari jarak yang lumayan jauh dengan aktivitas para santri dan pengajaran pondok pesantren tersebut. Tak jarang senyuman yang jauh itu mampu membius ahwat yang tengah melintas menuju masjid, pasalnya Dennis terlihat berbeda dari kebanyakan santri ikhwan di pesantren tersebut. Meski berumur jauh lebih dewasa dari kebanyakan santri di sana, namun pesona Dennis mampu membius para kaum hawa yang memandangnya. Sebetulnya antara pondok putri dan pondok putra, berada dalam lingkungan dan lokasi yang terpisah, begitu juga kelas tempat belajar mengajar, dan asramanya pun terpisah, namun pada saat sholat wajib kegiatan dilakukan bersama-sama berjamaah di masjid. Beberapa saat mengamati, akhirnya gerombolan santri ikhwan dan ahwat pun keluar dari masjid. Menandakan kegiatan sholat berjamaah telah selesai. Melihat hal itu Dennis beranjak dari duduknya, meski hanya sekedar untuk berjalan-jalan di area pesantren, selain itu juga karena Dennis yang telah merasa bosan melihat pemandangan ikan nila di hadapannya. Dennis sedikit merasa tertarik dengan kegiatan sore itu, berjalan menyusuri sebuah lorong-lorong kelas yang terdapat santri putra tengah belajar di sana. Seorang ustadz muda, namun terkesan mahir dan mumpuni, berdiri di hadapan para santri untuk memberikan pelajaran dan pengajaran. Salman Al-Farisi wafat di Madain 36H berkata, ilmu itu banyak sedangkan umur itu pendek terbatas, maka ambillah ilmu yang engkau butuhkan dalam urusan agamamu. Sifatus Safwah, 1/546. Dari Juduk bin Abdillah, ia berkata, kami dahulu bersama Nabi, kami masih anak-anak yang mendekati balik. Kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran. Lalu setelah itu kami mempelajari Al-Quran hingga bertambahlah iman kami pada Al-Quran. Hari, Ibnu Majah, No. 61. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa sanad hadits ini sahih. Sebuah kutipan kalimat yang sangat menyentuh hati Dennis saat itu, mengintip dari balik jendela kaca, dan mendengarkan setiap pelajaran yang disampaikan oleh sang ustadz. Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa jalan yang ditempuh untuk menuntut ilmu itu ada dua macam, yaitu jalan yang konkret hisiah dan jalan yang abstrak manawiyah. Yang dimaksud dengan jalan yang konkret adalah jalan yang ditempuh seseorang menuju majelis ilmu, baik ke masjid atau tempat-tempat lainnya.
Sedangkan yang dimaksud dengan jalan yang abstrak adalah seseorang berjalan dengan pikirannya untuk memikirkan atau merenungkan kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik dengan mengkaji Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah secara langsung dengan mempelajari ilmu tafsir dan mempelajari syarah penjelasan hadits, atau mengkaji Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah secara terpisah dengan mempelajari kitab-kitab fikih, akidah, tauhid, dan sebagainya. Atau seseorang menelaah dan mengkaji kitab-kitab para ulama, karena para ulama telah mencurahkan usaha yang besar untuk menyebarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar. Pahala yang agung bagi seorang yang berilmu juga dapat dilihat dari pahala yang mereka dapatkan ketika mereka dapat memberikan petunjuk bagi orang lain dengan ilmu yang mereka miliki. Dan seseorang tidaklah mungkin dapat memberikan petunjuk kebenaran kepada orang lain kecuali dengan ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Artinya, demi Allah, jika Allah memberikan petunjuk kepada satu orang saja melalui perantaraanmu, itu lebih baik bagimu dibandingkan dengan unta merah, yaitu unta yang paling bagus dan paling mahal. Hari, Bukhari nomor 3009, 3701, 4210 dan Muslim no. 6376. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Artinya, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkan dia dalam urusan agamanya. Hari, Bukhari nomor 71 dan Muslim no. 2436. Nak Denis, astaga, Pak, mengagetkan saja, ucap Denis kaget dengan panggilan dan tepukan lembut di bahunya. Dibalas dengan senyuman ramah oleh Ustadz Hamzah. Maaf Pak, bukan maksudnya menguping, saya hanya, ucap Denis menggantung. Tidak masalah, Bapak senang, kalau mau masuk saja supaya lebih jelas, ucap Ustadz Hamzah sopan. Ah tidak Pak, saya malu, jawab Denis dengan menggaruk tengkuknya yang tidak terasa gatal. Dan Ustadz Hamzah hanya tersenyum ramah pada Denis. Mari ikut Bapak, ajak Ustadz Hamzah kemudian. Baik Pak, ucap Denis sopan dengan anggukan kepala. Kemudian keduanya berlalu dari depan kelas tersebut, berjalan entah kemana. Nak Denis, ucap Ustadz Hamzah. Iya Pak, jawab Denis lirih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Keutamaan orang berilmu di atas ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidaklah mewariskan dirham dan dinar, akan tetapi mereka mewarisi ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil keberuntungan yang besar. Hari, Abu Daud, dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam Sahih Wadhaif Sunan Abu Daud no. 3641. Denis tampak mengangguk-anggukan kepala mendengar penuturan dari Ustadz Hamzah. Maaf Pak, ucap Denis lirih dengan menundukkan wajah. Untuk, jawab Ustadz Hamzah. Sejujurnya tujuan awal saya datang ke sini adalah untuk mendapatkan hati seorang wanita muslimah yang sangat saya cintai Pak, ucap Denis lirih. Tidak ada rasa kaget, atau terkejut, atau bahkan menyalahkan Denis, Ustadz Hamzah justru tersenyum bahagia mendengar penuturan dari Denis. Sikap terbukanya lah yang membuat Ustadz Hamzah merasa senang. Namun saat ini saya mantap Pak untuk belajar tentang Islam, bukan karena tujuan lain, namun karena dari hati saya yang paling dalam, tukas Denis kemudian. Masya Allah, Alhamdulillah, ucap Ustadz Hamzah dengan senyuman mereka di wajahnya. Setelahnya Ustadz Hamzah menarik tubuh kekar Denis untuk dia peluk erat, begitu juga Denis mendapatkan perlakuan dan sambutan baik dari Ustadz Hamzah membuatnya merasa bahagia, dan setelahnya membalas pelukan Ustadz Hamzah dengan erat. Bersambung.